Jumpa kembali bersama saya dalam video yang memberikan informasi, inspirasi, dan juga motivasi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita, berbagi inspirasi terkait dengan lanjutan dari video saya sebelumnya yang berbicara tentang bagaimana menuntaskan sebuah proyek penelitian. Dan video kali ini saya ingin menjawab dua pertanyaan yang sering muncul, yaitu yang pertama, bagaimana merangkai kata dalam sebuah kalimat. Dan yang kedua adalah bagaimana merangkai kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf menjadi paragraf-paragraf dalam sebuah bab. Dua pertanyaan ini sering mengemuka dan disampaikan ketika di semester-semester awal, ketika proyek penulisan skripsi, proyek penelitian baru akan dirancang dan dimulai. Karena itu yang pertama, dalam merangkai kata, dalam memulai sebuah tulisan, pertanyaan yang sering mengemuka adalah bagaimana? Saya mau memulai dari mana? Saya ingin memulai dengan kalimat apa? Saya ingin start dengan kalimat yang cocok itu yang bagaimana? Nah, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik sekalian, para sahabat semua, untuk memulai sebuah tulisan, untuk memulai sebuah paragraf, untuk memulai sebuah kalimat, bagi kita yang baru memulai, lebih baik saran saya adalah tuliskan apa yang mudah ditulis, tuliskan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dialami. Dengan menuliskan pengalaman itu, teman-teman akan mudah merangkainya. Tetapi kalau menuliskan sesuatu yang berpikirnya bombastis, kata-katanya akan sulit. Kalau ingin, contoh sederhana gini, kalau ingin menuliskan proyek penelitian tentang dialog Injil dan realitas sosial kemasyarakatan, tuliskan mulai dengan pengalaman. Misalnya realitas politik. Ceritakan, narasikan realitas politik yang dimaksudkan itu apa. Berdasarkan pengalaman diri, berdasarkan hasil baca buku, berdasarkan hasil dengar dari siapa, berdasarkan hasil interview atau hasil observasi, itu dinarasikan secara sederhana. Dan ketika dinarasikan secara sederhana berdasarkan pengalaman, itu akan menolong dalam merangkai kata-kata sehingga tidak menyulitkan dalam merangkai kata-kata dalam setiap paragraf. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jikalau kita sudah tuntaskan dalam sebuah paragraf dan kita mau masuk pada paragraf yang selanjutnya, sering pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya atau bagaimana kalimat apa yang pas, kalimat apa yang cocok sehingga paragraf itu tidak miss atau tidak terjadi gap yang besar. Atau ketika melompat dari satu paragraf ke paragraf yang lain, bagaimana caranya? Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk pokok ini, untuk catatan ini, untuk pertanyaan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika hendak melanjutkan sebuah paragraf dan ketika hendak menutup sebuah paragraf, usahakan agar paragraf itu tidak ditutup dengan sebuah kalimat yang menutup semua diskusi. Tapi tutuplah paragraf itu dengan kalimat yang mau memberi ruang untuk diskusi selanjutnya. Contoh sederhana begini. Misalnya dalam realitas sosial politik terdapat begitu banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ada praktek politik yang menurut iman Kristen itu tidak dijadikan panutan. Nah, itu ditutup kalimat itu, dan kemudian di paragraf selanjutnya yang menjadi catatan bahwa praktik-praktik yang perlu dikritisi dari sudut pandang Kristen sebagaimana disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya, mau memberi ruang bagi saya untuk melakukan penelitian kemudian menuliskannya dalam sebuah karya ilmiah. Dengan menutup kalimat sambil memberikan ruang untuk berdiskusi selanjutnya, maka kita sesungguhnya memberi kemungkinan bagi diri kita sendiri sehingga ketika kita melanjutkan paragraf yang akan kita kerjakan, kita tidak mengalami kesulitan. Dua catatan ini saya mau tutup dengan sebuah pernyataan yang mesti kita ingat sama-sama, sebuah refleksi yang penting. Ketika hendak memulai sebuah proyek menulis, ketika hendak menulis
Contoh misalnya menulis pendahuluan, upayakan agar tuntaskan bagian tersebut. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena ketika berhenti di tengah jalan, maka untuk memulai kembalinya harus berpikir, harus merenung, harus menghayal apa yang dikerjakan sebelumnya. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Bagaimana mereview ulang apa yang kita tulis dan kita berhenti, itu lebih berat daripada memulai sesuatu yang baru. Karena itu saran saya, nah pesan saya adalah bagi sahabat-sahabat semua ketika mau mengerjakan bagian pendahuluan misalnya, usahakan untuk menuntaskan bagian tersebut. Dengan menuntaskan bagian tersebut, akan mudah masuk kepada bagian selanjutnya. Tidak usah berpikir salah benarnya, tidak usah berpikir sempurnanya. Karena apapun yang kita kerjakan, biasanya ada hal-hal yang perlu menjadi bagian dari pembimbing. Dan apa yang kita kerjakan, kerjakan saja. Soal perbaikan, soal ada perubahan, itu urusan kedua. Tuntaskan sehingga kemudian dibaca itu akan runut, akan nyambung, akan mengikuti logika dari kita yang mengerjakannya. Semoga dua hal ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, teristimewa bagi kita semua, sahabat-sahabat semua yang sementara memulai dengan proyek baru penelitian dan penulisan. Bersama saya Henrikus, sampai jumpa.